Yang kedua, keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ada yang bawa Al-Quran? Ada yang bawa Al-Quran? Angkat tangan yang bawa Al-Quran. 1, 2, 3, 4. Ada yang bawa HP? Giliran bawa HP semuanya angkat tangan. Ustaz, Al-Qurannya ada dalam HP. Masya Allah. Siapa yang ada Al-Quran di HP-nya angkat tangan. Ya, sekarang buka semuanya. Yang bawa Al-Quran, buka. Terserah halaman berapa aja, terserah. Udah? Udah belum? Udah? Siapa yang udah buka angkat tangan? Ya, bagus. Semuanya udah buka ya? Halaman berapa, Pak? Kan ada halamannya. Insya Allah bisa baca angka Arab kan? Halaman berapa tuh? Berapa? Dua, 42. Ya, yang depan ini halaman berapa? 142. Siapa lagi? Berapa? 50. Ada yang lain? Sebelah sini. Regu A. Ya. Berapa? Halaman 1. Masya Allah. Saya yakin halaman berapapun yang Anda buka, Anda akan temukan hal yang sama. Apa itu? Apa? Betul sekali. Setiap halaman pasti ada nama atau sifat Allah. Kalau nggak percaya, buktikan. 1 atau 2 atau 3 atau 4. Baru halaman pertama sudah keluar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa Asmaul Husna di situ? Berapa? Berapa? 3 apa 2? 3 apa 2? 3? Yakin? Apa coba? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu baru halaman pertama. Itu baru ayat yang pertama. Belum kalau kita lanjutkan surat Al-Fatihah sampai akhir. Ada berapa? Dan itu akan kita temukan setiap halaman di dalam Al-Quran. Setiap halaman dalam Al-Quran. Bahkan kadang-kadang satu halaman bisa lebih dari 10. Contohnya akhir surat Al-Hasyr. Akhir surat Al-Hasyr. Itu ada berapa Asmaul Husna yang ada di situ? Kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala membuat seperti itu ada tujuan atau tidak ada tujuan? Ada tujuan atau tidak? Pasti ada. Gak mungkin gak sengaja. Ya. Pasti ada tujuannya. Dan salah satu tujuannya adalah agar kita lebih mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara
Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengenalkan dirinya kepada kita, salah satu caranya adalah lewat Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Beda nggak nama Allah sama namanya manusia? Beda nggak? Jauh sekali. Ya. Nama manusia itu bisa jadi namanya baik tapi perilakunya nggak baik. Pak, siapa namanya? Maaf ya, ini kalau ada yang namanya sama ya. Maaf ya. Saya ini cuma acak aja. Ya. Pak, siapa namanya? Soleh. Masya Allah. Sudah berapa tahun Pak di Nusa Kambangan? Namanya Soleh, ternyata di mana? Bukan karyawan di sana, maksudnya di penjara di sana. Namanya padahal Soleh. Kalau Allah nggak seperti itu. Setiap nama Allah menunjukkan kesempurnaannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim menunjukkan kesempurnaan kasih sayang Allah. Al-Malik menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Al-Ghani menunjukkan kesempurnaan kekayaan Allah. Al-Alim menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah. Al-Qawi menunjukkan kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dahsyat kalau seandainya kita memahami Asmaul Husna ini dengan baik. Al-Basir. Apa Al-Basir? Yang maha melihat. Anda bisa melihat? Bisa melihat? Bisa. Allah melihat, maha melihat. Apa bedanya Anda sama Allah? Kita melihat, Allah melihat. Apa bedanya? Betul. Penglihatan manusia terbatas. Penglihatan Allah maha sempurna. Kita disuruh ngelihat yang paling dekat dengan kita aja nggak bisa. Coba tahu nggak di bawah karpet itu ada apa? Jangan dibuka. Tahu? Padahal kita dudukin di bawah kita, nggak tahu kita. Jangankan yang di luar tubuh kita, yang di dalam tubuh kita nggak tahu. Usus yang ada dalam perut kita panjangnya berapa senti? Nggak tahu. Padahal usus itu kita bawa kemana-mana, betul? Ada yang ninggalin usus tadi di rumah? Gak ada. Kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, usus ini kita bawa terus. Kita nggak tahu, nggak bisa ngelihat usus kita ini panjangnya seberapa, kondisinya kayak apa. Padahal usus ini sudah ada di dalam perut kita berapa tahun? Tergantung usia bapak sekarang berapa. Allah Subhanahu wa ta'ala penglihatannya maha sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melihat dari atas arasy-Nya seekor semut hitam kecil yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Bayangkan, semut hitam kecil jalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Allah bisa melihat dari atas arasy-Nya. Bahkan mungkin bukan hanya semutnya, sumsumnya semut aja bisa kelihatan. Tahu sumsum? Apa sumsum? Yang ada dalam tulang. Kalau semut punya tulang. Andai kan semut punya tulang, sumsumnya aja kelihatan. Nah, kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat seperti ini, insya Allah gak ada korupsi lah di Indonesia.
nggak ada apa? Korupsi di Indonesia. Karena setiap mau korupsi dilihat sama Allah. Kita transaksi di mana ya? Yang kira-kira nggak ada CCTV, yang nggak bisa disadap, kira-kira di mana? Di kuburan. Bayangkan mau transaksi korupsi aja pergi kemana? Ke kuburan. Wani piro. Ternyata yang jawab yang ada dalam kuburan. Kabur itu nanti. Gak ada korupsi di Indonesia. Kalau semuanya meyakini Allah Maha melihat dan betul-betul masuk ke dalam hati. Tidak ada selingkuh dalam rumah tangga. Kenapa? Karena setiap pasangan merasa diawasi oleh Allah. Selingkuh itu kan biasanya ketika keluar kota kan ya. Katanya lo ya. Katanya ya. Seperti itu. Ya, karena di luar kota nggak ada istri, nggak ada suami, nggak ada yang ngelihat kata dia. Tapi ketika dia sadar dengan kesempurnaan penglihatan Allah, maka saat itu dia tidak akan jadi selingkuh. Kalau seandainya seluruh manusia yang ada di negeri ini meyakini hal tersebut, akan makmur, sentosa, damai, sejahtera negeri kita. Itu padahal baru satu nama Allah Al-Basir. Efeknya sudah sedemikian dahsyat. Apalagi kalau seluruh Asmaul Husna kita pahami, kita terapkan, kita aplikasikan konsekuensinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang kita butuhkan. Sudah berapa? 2. Apa yang pertama? Keesaan Allah dalam zatnya. Yang kedua, keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang ketiga,